Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast tercinta kita, PPI India Podcast Session 2, episode 7 dengan bersama Kak Dia, bersuara dengan Kak Dia. Halo Kak Dia, apa kabar? Halo Mas Hasan, Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Mas Hasan gimana? Alhamdulillah baik. Sebelum Nih. kita melanjutkan ini, boleh kenalan dulu Kak untuk para penonton kita Waduh, tercinta. baiklah. Nggak kenal maka nggak sayang ya, tapi kalau udah kenal nggak sayang-sayang. Waduh, berat ini. Oke, oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dia. Saya salah satu mahasiswa Indonesia yang sedang em, menempuh pendidikan di Gujarat University, jurusan Master of History, sejarah, gitu, Mas Hasan. Mas Ya. Oke. Oke. Oh ya Kak, gimana pandangan Kakak tentang India sebelumnya Kak? Bagaimana pandangan Kakak? Em, Sebelum berangkat ke sini ya, Mas Hasan ya. Iya, Jadi kebetulan kan aku lulusan sebelum lulus, setelah lulus itu sempat kerja gitu kan. Nah, di tempat kerjaku itu kebetulan CEO-nya itu dulu lulusan dari India juga. Dari Osmania gitu dan beliau banyak cerita-cerita gimana pengalaman kuliah di sini, gimana habitnya orang-orang India itu kayak gimana. Jadi sedikit sedikit ada pandangan lah waktu itu gitu. Kalau kalau ditanya gimana pandangan tentang India sebelumnya gitu, saya sebagai anak sejarah gitu pasti udah kayak eh, gimana ya, kayak ya kita tahu lah di India ini kita banyak banget mengenal mulai dari sisi budayanya, apalagi kalau orang anak 90-an tuh pasti eh, tahu tentang gimana industri perfilmannya, Bollywoodnya kayak mana, kayak gitu kan. Jadi em, ya kita kita tahu gitu, India itu merupakan salah satu negara yang eh, yang punya kebudayaan yang sangat tinggi kayak gitu. Gitu Mas Hasan. Terus kalau dari segi pendidikan pandangannya karena waktu saya kerja terus CEO sering bilang di India tuh pendidikannya kayak gini loh kayak gitu. Sedikit gambaran juga dari situ udah tahu oh di India kayak gini gitu. oh, berarti sebelum datang ke India udah dapat gambaran lah tentang India, habitnya gimana, budayanya gimana gitu ya Kak. Iya, iya, dan karena kebetulan itu tadi yang CEO ku tuh lulusan dari salah satu kampus di India kayak gitu. Jadi udah sedikit tahu lah, sedikit sedikit kenal. Oh, di sini kampus yang bagus, di sini sini kayak gitu. Kan Kakak sudah mulai kuliah di India nih. Gimana sih pandangan Kakak tentang India sekarang? Wah, kalau em, setelah datang ke sini ya, karena eh, kemarin kan eh, sempat waktu itu tinggal di hostel gitu kan. Jadi kan mungkin sekarang saya di luar gitu kan, di luar di ngekos di luar gitu. Beda banget sih dari di hostel terus pindah di luar gitu. Itu beda banget. Pas waktu di sini, pas waktu di hostel itu eh, ternyata ternyata yang diomongin CEO ku tuh nggak sepenuhnya bener dan nggak sepenuhnya salah gitu. Kayak kayak soal makanan gitu kan. Em, kalau aku kalau kalau lagi di mana di kampus gitu kan, ternyata aku nggak bisa buat makan makanan yang berbau ayam, berbau daging gitu kan. Terus Ya, sedangkan ya. aku di sini, maksudnya tinggal di luar karena mayoritas di lingkunganku ini Muslim. Jadi aku dengan aku bisa makan makan ayam, makan daging kayak gitu.
Apa lagi ya? Soal sistem belajarnya mungkin kalau ngerasain S1-nya di Indonesia, terus, di India itu beda banget ya, ya Mas Hasan ya. Karena di sini apalagi ujiannya kan gitu agak-agak nyeremin gitu. Kemarin sempat meet juga kayak, wah ujiannya gini banget gitu. Ternyata, wah beda banget pokoknya beda banget gitu. Itu apa yang membuat beda sama pendidikan di Indonesia sama India tuh Kak? Apa yang beda? Kalau aku ngerasanya ya, kalau di Indo kan kalau kita waktu S1 tuh dosen duduk, kayak kita diskusi tapi berkelompok gitu kan. Dosen duduk, dengerin, baru di akhir dia kayak menyampaikan apa yang dia omongin, apa yang disampaikan pada waktu itu gitu. Poinnya apa aja gitu. Kalau di sini tuh enggak banget, beda. Karena dari waktu udah masuk kuliah gitu kan, masuk di kelas gitu, kita kayak ngomongin satu topik nih, satu topik kayak gitu, mmm, dosennya nyampein dulu topik-topiknya ini, terus, mahasiswanya tuh nggak malu gitu buat kayak, "Oh kok kayak gini?" Kayak, dia kayak nggak mau malu buat ngomong sama dosennya, buat kayak menyuarakan pendapatnya kayak gitu. Jadi, di sini mahasiswanya bisa dibilang kalau kelasku lebih aktif-aktif, lebih, mmm apa ya, mereka lebih berani, buat ngomong kayak gitu. Kalau di Indo kan kita tahu ya, maksudnya, mmm, kalau semisal ada diskusi itu pun berkelompok dan, mmm, masih agak ada malu-malunya dikit gitu. Begitu Mas Hasan. Ini kan kakak udah mau berapa bulan ya? Udah lebih 4 bulan apa? Berapa bulan? Mmm, besok tanggal 1 Januari itu 4 bulan, masuk 4 bulan. Ah, 4 bulan. Ini gimana Kak tinggal di India? Senangkah? Gimana Kak setelah tinggal di India? Waktu kalau bisa dibilang kayak seneng nggak gitu, seneng karena tujuan saya di sini kan belajar ya, bukan menetap ya Mas Hasan ya. Ya, Kayak ya. kayak belajar gitu, dapat suasana baru, pengalaman baru, ketemu orang-orang baru yang ternyata di belahan dunia yang lain itu banyak loh orang-orang yang mereka lebih lebih, pengalamannya lebih banyak, sharing-sharing-nya kayak gitu. Jadi kita jadi tahu gitu, senengnya tuh kita jadi tahu, kita jadi punya pengalaman baru kayak gitu, Mas Hasan. Hmm. Kalau kalau buat tinggal di sini, karena tujuan saya di sini belajar, jadi, kalau buat tinggal kayaknya enggak kayak gitu. Oh, oke, oke. Oh ya Kak, kakak kan kuliah di Gujarat ya. Itu Ya, gimana fasilitas pendidikan di sana? Apakah Mas, sesuai dengan apa, canggih kah? Apa gimana kah? Di kampus kakak gimana? kalau bisa dibilang hampir sama ya, Mas, ya, kayak di Indonesia gitu. Kalau dari fasilitas kelasnya sama aja sih, kayak proyektor gitu kan, masih sama lah kayak Indonesia. Cuman yang kemarin waktu ini baru waktu aku awal-awal nyampe di sini kan langsung bikin kayak kartu perpus dan lain sebagainya kan. Nah, satu hal yang aku notice agak beda adalah, di depan perpustakaan kampus punya aku, itu ada mesin, buat ngembaliin buku. Jadi buat ngembaliin buku tuh kalau di Indo tuh, mungkin sudah ada yang beberapa yang udah modern kayak gitu, tapi ada juga yang masih manual gitu kan, masih, ke petugasnya, nyatet kayak gitu, gitu. Tapi di sini itu kemarin aku notice waktu pertama kali masuk, itu tuh udah ada mesin sendiri buat ngembaliin buku. Jadi kita tinggal tap tap di mesinnya itu, bukunya ditaruh di atas, udah kayak gitu doang. Kayak nanti tinggal dikasih di sampingnya, kayak ada tempat khusus bukunya gitu. Jadi kita nggak perlu ke petugasnya kayak gitu. Itu sih yang aku notice. Terus kalau Sama buat oh sama itu juga.
Sama kampus saya gitu juga Kak. Tinggal Oh gitu. punch wajah bentar, datu Iya benar-benar. letakkan buku bentar, datu pinjam. Datu mudah Wah, aja. Prosedurnya mudah tuh. gitu. Kalau di Indo mungkin sebagian belum ada yang kayak gitu ya. Sebagian sebagian masih manual. Tapi nggak tahu ya yang sekarang-sekarang di 2024 ini siapa tahu udah semuanya serba mesin kan juga nggak tahu gitu. Mudah-mudahan 2024 nih, 2025 Indonesia lebih baik. Ya, itu harus dicontoh sih di Indo soalnya kayak lebih waktunya tuh kita nggak ngeluarin waktu banyak gitu loh. Kayak tinggal Hmm. nge-tap aja, terus tinggal ngisi-ngisi bentar, udah selesai kayak gitu. Oh ya Kak, kalau bicara tentang biaya hidup di India tuh gimana Kak? Mahal kah, murah kah, atau gimana biaya hidup di India? Kalau soal biaya ya, mungkin pas awal-awal karena aku mikirnya pas awal-awal karena aku tinggal di hostel, waktu itu sempet tinggal di hostel bentar sebelum ngekos, itu bener-bener apa-apa kan ke mana-mana harus pakai auto kayak gitu kan Mas Hasan. Mmm, jadi, pas awal-awal emang agak banyak pengeluarannya, tapi ke sini udah tahu, oh, di kosan tuh yang murah di sini, gitu. Dengan uang semisal dengan uang 3 juta gitu, kita udah bisa gitu, 1 bulan tuh udah bisa kayak gitu. Jadi nggak terlalu mahal sih menurutku, kalau buat kehidupan lah sehari-hari kayak gitu masih masih terjangkau, masih aman kayak gitu, Mas Hasan. Jadi guys di India itu udah termasuk terjangkau lah dibandingkan negara-negara lain. Iya. Oh iya Kak, ini apa makanan? Apakah makanan India cocok di lidah Kakak? Waduh, ini nih yang paling paling apa ya, agak-agak susah-susah gampang ya, Mas Hasan. Soalnya pas waktu pertama ke sini, itu tuh bener-bener, nggak bisa yang langsung, "Oh ini cocok nih," kayak gitu. "Oh ini" apalagi aku yang, awal-awal tinggal di hostel itu bener-bener, nggak bisa makan ayam, nggak bisa makan daging gitu kan, karena, mayoritas vegetarian di sana gitu. Terus hampir semua makanan aku lihat itu di sini ada danianya, yang kayak yang ijo-ijo itu loh, tahu nggak Mas? Oh iya Mmm, ya tahu itu. Ya. iya yang rasanya agak aneh gitu. Itu Hmm, kayak hmm, setiap kali aku makan itu, "Wah nggak cocok ini, nggak cocok." Jadi, mmm, pilih-pilih itu pasti makanan ya, pilih-pilih itu pasti. Terus kalau ke sini udah mulai, masak sendiri, kayak paling keluar beli kari ayam doang, kayak gitu. Udah terus sudah mulai nyetok buah yang cocoklah di lidah kita. Jadi, kalau soal makanan kayaknya tergantung pribadi masing-masing ya. Kayak ada yang suka nih sama semisal anda kari gitu. Mmm, hmm. Oh ya Kak, ini kan kita udah bahas makanan di India nih, gimana cocok apa enggak. Ini kan tergantung dengan personal ya, tergantung ya masing-masing. benar 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 banget. Semana kita tahu kan di sosial media dengan street food India yang apa itu, kita tahu lah Kak street food India. Nah, ini Iya iya. sejauh pengalaman Kakak udah ketemu belum street food yang memang diobok-obok gitu, udah ada belum? Ya itu memang benar ada nggak apa sejauh Kakak? Sejauh, sampai sekarang ya, kalau Hmm. makanan yang maksudnya sampai diobok-obok banget gitu aku belum nemu ya. Belum yang karena aku belum explore yang ke daerah-daerah yang, mmm, jauh-jauh gitu. Cuman kalau di dekat-dekat kampus kan banyak kayak makanan, jajanan gitu kan. Itu sejauh ini sih masih aman-aman, maksudnya masih bisa ditolerir lah, masih yang enggak yang diobok-obok banget itu enggak. Jadi Nggak dia. enggak diobok-obok, cuman paling pakai tangan aja, ngambilnya pakai tangan semuanya, kayak gitu, bungkusnya pakai koran gitu masih masih ada sih, ada. Kayak di Masih bisa sini pun diterima. iya, tapi kalau di daerah tempatku tinggal itu kebanyakan udah kayak, mmm, apa ya, udah nggak yang diobok-obok banget. Ada apa, yang buat ngambilnya udah ada, kayak gitu. Terus bungkusnya pakai plastik, nggak pakai koran, kayak gitu. Udah ya nggak gitu banget sih.
Oke guys, jadi untuk penonton yang di rumah, sejauh ini kami belum menemukan street food yang diobok-obok. Jadi pengalaman saya juga sejauhnya belum ketemu makanan diobok-obok sih Kak. Oh, di sana nggak ada ya? Sejauh ini saya belum ada. Sejauh ini Oke, belum ada. oke. Tapi kayaknya saya hunter food lah nanti mau diobok-obok. Tapi belum ada sih sejauh ini. Oh iya Kak. Eh, Kalau keamanan di India tuh gimana Kak? Soal keamanan ya. Kalau di hostel jelas tuh pasti ada satpamnya, ada jam-jamnya, waktu kunjungnya, waktu keluar itu ada jam-jamnya. Kalau di luar ini karena aku tinggalnya deketan sama Mas Mahmuda, sama Bang Mujib, sama Dana, itu aku lebih lebih apa ya, lebih kalau keluar bareng mereka terus sih. Kayak kalau keluar malam semisal mau makan gitu, ada makan di luar, pasti bareng mereka. Kemarin sempet kan, jadi, ban motorku tuh bocor. Jadi pagi bocor, terus karena aku ada kuliah siang, terus habis itu, eee, mau nambal bannya tuh malam kayak gitu kan, mau malam. Terus, sama Mas Mahmuda sama Dana tuh mungkin karena mereka nggak tega ya, karena aku cewek sendiri gitu kan. Terus akhirnya kayak kita nambal ban itu bertiga, bener-bener bertiga. Bertiga terus yang satu pakai motor Bang Mujib, eee, aku sama Mas Mahmuda pakai motor Bang Mujib, terus motorku dibawa sama si Dana gitu, sama Dana. Dan mungkin, gara-gara mereka nggak tega itu jadi, ke mana-mana masih sama mereka kayak gitu. Jadi itu lebih aman sih kalau aku sendiri pribadi ya, itu menghindari keluar malam, kayak lebih dari jam 9 itu enggak, aku menghindari untuk keluar lebih dari jam segitu. Di Indonesia pun saya nggak mau keluar malam gitu. Aduh, Oh iya Kak. Ini menurut Kakak gimana toleransi keagamaan di India Kak? Oh iya Kakak kan juga pakai jilbab di India. Gimana dengan reaksi-reaksi mereka? pertama kali masuk ke kelas, itu aku notice-nya ada tiga sama aku ya, temenku yang muslim. Jadi ketika aku masuk itu mereka udah nggak kaget. Yang pertama udah nggak kaget. Cuman waktu pas awal-awal aku di hostel itu agak 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 gimana ya, agak kayak masih diliatinnya sampai dari atas sampai bawah ngeliatnya kayak gitu. Terus kayak tapi ada sih, ada temanku di kelas tuh nanya, "Kamu kamu kamu nggak gerah apa pakai jilbab?" Kayak itu sempet ada Mm. pertanyaan kayak gitu. Terus kayak aku jelasin kayak gitu. Tapi so far kayak mereka bisa mengerti juga. Terus, mereka kayak malahan kayak mereka tuh kayak ngenalin Tuhan-tuhannya mereka itu loh. Kayak kalau anak sejarah ya, maksudnya kayak obrolannya tuh lebih, "Ini tuh kayak gini, ini lagi perayaan ini, kayak gini, mmm, nanti nanti di sini yang paling rame," kayak gitu, semisal kayak gitu ya. Jadi tapi toleransinya, bagus di sini karena menurutku kayak mereka menghormati kita dan, mmm, dari kita sendiri juga berusaha menghormati mereka kayak gitu. Oh ya nih Kak, Kakak kan udah berteman juga dengan orang-orang di apa di India dengan orang-orang India. Kakak sebagaimana kita tahu, kita kan tahu sistem kasta di India. Ya, benar Eh, benar. apakah sistem kasta di India tuh mempengaruhi interaksi sosial Kak sama orang-orang India sendiri? Maksudnya dalam lingkup kampus kah atau di luar atau gimana? Di lingkup kampus itu. Kalau di lingkup kampus tuh kayaknya kalau teman-temanku sih nggak terlalu ngomongin soal kasta ya, Mas. Tapi aku kalau keluar gitu di jalan gitu, semisal di kampus aja lagi ada perbaikan gitu, aku sempet ngelihat kayak, perbedaan kastanya di sini tuh kelihatan banget. Semisal ada
dari kasta bawah gitu, perempuan gitu, mereka tuh kerja yang masih angkat-angkat batu, ngaduk-ngaduk semen kayak gitu loh. Kalau kalau dilihat dari situ sih kelihatan banget ya, maksudnya jomplangnya kelihatan banget. Tapi kalau dilihat dari di kampusnya, maksudnya di kelasnya itu nggak kelihatan sih. Terus kalau di rumah, di kosan itu karena aku tinggalnya sama keluarga muslim, jadi, mmm, nggak kelihatan juga, semua sama kayak gitu, gitu. Kalau di sini kan kalau di aku nggak tahu ya, kalau di tempatku tinggal, di keluarga yang tempat aku tinggal itu nggak terlalu, ngomongin soal kasta itu nggak terlalu. Kalau kasta di tempat saya ya Kak, nggak terlalu sih Kak mempengaruhi. Untuk anak-anak mudanya ya Kak, soalnya kan saya berteman dengan orang India, saya tahu kasta ini ofensif lah, Iya, apa benar personal benar. ya. Mhm mhm. Jadi saya tanya sama orang-orang terdekat aja, ini apa sih yang membedakan interaksi sosial sama orang ini? Kalau kami anak-anak muda nih berteman ya berteman aja sama anak-anak muda yang kuliah. Ini dikasih tahu ini kastanya Dalit, ini kastanya ini. Tapi oh ini kastanya, saya nggak yakin juga ini kastanya Dalit. Kita tahu kan kasta Dalit itu yang paling rendah. Iya iya. Ternyata ternyata orang ini berteman aja, kami nggak ada mandang-mandang kasta gitu. Tapi yang dipermasalahan tuh sama orang tua kalau menikah gitu. Ini kasta dari lain nih, nggak boleh kita menikah. Itu aja sih perbedaan sejauh ini, Kak. Tapi oh ya juga Dalit ternyata yang kita tahu kasta paling rendah di India ternyata punya privilege juga di India. Yang buatnya beda itu dia tuh dapat scholarship dari pemerintah, dapat beasiswa dari pemerintah untuk Dalit. Jadi mereka untuk kuliah di India itu gratis. Tapi nggak tahu lah ya kalau di state lain, kalau di Gujarat nih eh, mereka dapat beasiswa untuk eh, kampus swasta sama kampus negeri mereka dapat beasiswa. Untuk hostel, kalau mereka kuliah di negeri, mereka dapat beasiswa untuk hostelnya juga, ditanggung juga hostelnya. Tapi kalau untuk swasta, hostel nggak nanggung, cuma kampusnya aja nanggung gitu. Dan ini juga itu kalau untuk persyaratan masuk kuliah itu lebih mudah gitu. Misalnya kedokteran misalnya minimum 700 poinnya. Tapi kalau di Dalit diturunkan 500 apa 400 mereka dipermudah. Tapi untuk kasta Brahmin, oh ya ini untuk kasta Brahmin, kasta yang paling tinggi, mereka dipersulit gitu. Katanya kata kawan saya ya Kak, ini nggak tahu lah. Katanya Mahatma Gandhi itu ingin mengubah kasta Dalit tuh di atas, kasta Brahmin itu di bawah untuk sistem pendidikan. Jadi mereka ingin seluruh kasta di India tuh bisa berkuliah, bisa berpendidikan lah untuk melanjutkan. Itu sih setahu saya Kak. Hmm. Mmm, kalau ngomongin soal kasta tuh, aku pribadi sendiri ya, itu nggak berani nanya ke temen, "Kamu kastanya apa?" Gitu. Aku nggak berani nanya kayak gitu, karena itu udah personal banget. Iya, Tapi, iya. kalau soal, tadi nyinggung soal fee, pembayaran di kampus ya gitu, Hmm. ada beberapa temanku kan aku tanya, jadi pas awal aku masuk tuh dosenku tanya aku, "Kamu fee-nya berapa masuk sini?" Kayak gitu. Kan kita nggak tahu, kita dari beasiswa kan, kita udah diurusin sama udah diurusin sama ICCR lah kayak gitu. Ya aku bilang, "Aku nggak tahu," gitu. "Saya nggak tahu," gitu. Mmm, Eh, kalau gini Kak, oh ya Kakak ini entar dulu, kita kan ini udah ada suara apa tadi? Oh, aku belum selesai. oh ya Mmm, belum. oke sampai mana tadi? Sampai, tanya kan kayak, mmm, apa temanku ini tuh kan, sampai dosenku tuh tanya kan, "Berapa fee-nya?" Kayak gitu kan, aku juga nggak tahu, aku bilang nggak tahu, udah diurusin dah sama ICCR dan lain sebagainya. Terus karena aku penasaran, aku tanyalah ke temenku, kayak, "Kalian tuh bayarnya berapa sih?" Kayak gitu. Terus, dikasih temenku ngasih kayak kertas gitu, segini mungkin ya panjangnya, panjangnya segini. Hmm. Jadi itu ada range-nya, kayak biayanya tuh berapa, terus kayak ada banyak lah itu intinya. Total-total tuh ada 1.000 kalau nggak salah kemarin tuh 1.690 rupees, ya kan. Terus, Hmm. mmm,
Aku tanya, "Kalian bayar segini?" "Enggak, kita bayarnya cuma segini." Jadi mereka bayarnya, Rp690 untuk 1 semester. Aku kaget 600 dong. Iya, aku kaget loh, "Kok murah banget?" Kayak gitu loh, "Kok murah banget?" Gitu kan. "Iya, kita dapat potongan," kayak gitu ya. Tapi aku nggak nanya, nggak ngarah ke, mmm kasta. Iya iya, nggak ngarah ke situ, cuman mereka cerita, "Aku dapat potongan gini, segini, jadi cuma bayarnya segini," kayak gitu. Oh, iya iya, oke, berarti aku di situ malah aware-nya, itu pemerintahan di sini itu bener-bener jor-joran kalau soal pendidikan, sadar nggak Mas Hazan? Iya iya Bener-bener iya. kayak, semua kalau ada kemauan, mereka ya udah tinggal cari beasiswa, udah bisa masuk, kayak gitu. Itu yang aku notice di sini ya, kayak wah, India ini kalau buat pendidikan nggak pelit-pelit biayanya, kayak gitu loh. Itu sih yang aku notice. Kalau buat, kasta yang dapat beasiswanya segini, ada yang segini tuh aku nggak terlalu yang mikirin ke situ, kayak gitu. Di kasta ini kalau di India nih memperhatikan apa ya untuk pendidikan pemerintah India ini. Oh iya, Kak, kita kan udah ngomongin tentang kasta, ngomongin gimana keamanan di India, udah ngomongin gimana makanan India. Tapi ada yang belum tanya nih, kenapa kok pilih India, Kak? Kenapa nggak pilih yang lain? Mmm, Kenapa pilih India gitu? Apa ya, udah kalau ditanya, tentang alasan belajar di India gitu, "Kenapa kok milih di India?" Gitu, mmm ya kita tahu ya, yang pertama, biaya hidup di India ini relatif ya, maksudnya nggak jauh banget sama Indonesia, kita masih bisa hiduplah kayak gitu, masih masih masa kita masih bisa, nggak kayak di Eropa yang bener-bener jauh banget gitu. Itu masih relatif, masih murah kayak gitu. Biaya pendidikannya pun juga masih murah juga kalau dilihat, kalau banyak kan yang mahasiswa Indonesia yang biaya mandiri gitu kan ya, di India tuh, kayak di Aligarh tuh kayaknya cukup banyak. Terus dari segi bahasa itu kita nggak terlalu susah-susah banget karena di India ini kan basic-nya jajahannya British ya, jadi mereka udah Hmm. ada bahasa Inggris tuh udah bisa dibilang kayak bahasa sehari-hari mereka kayak gitu. Jadi kita masih bisalah buat ngobrol, masih bisalah buat, mmm, ke warung gitu, beli apa gitu, pasti basic-nya karena udah tahu jadi kita dipermudah kayak gitu. Terus kalau ditanya soal kualitas pendidikannya, di sini tuh kalau menurutku bagus, pendidikannya lumayan bagus ya, karena ada satu pengalaman yang, mmm, aku baru tahu gitu. Jadi, waktu itu kan karena aku datangnya telat, maksudnya, teman-temanku yang di kelas itu, udah mulai perkuliahan di bulan Juni dan aku baru masuk di 1 September, bisa dibilang 6 September karena aku masih ngurus berkas dan lain sebagainya. Aku sering itu ke ruangan dosen, kayak aku nanya materi, aku nanya tentang aku udah tertinggalnya udah sampai mana, aku sekarang tuh, aku harus seberapa jauh aku harus ngejar gitu. Dan di situ dosenku tuh bilang kayak, mmm, "Tenang, kamu nggak usah bingung, kita siap membantu di sini." Saya pun setiap hari sebelum masuk kelas, pasti saya masih belajar gitu. Jadi, di situ kayak, oh, dosennya aja kayak aku baru kali itu ngelihat dosen secara gamblang, aku juga masih belajar kok, kayak gitu. Jadi kayak dosennya masih dengan umur segitu dia ada kemauan buat belajar, berarti kayak, oh, kayak aku ngerasanya, "Wih, dosennya bagus banget, dia masih mau belajar di umur segitu." Biasanya kalau setahuku kalau udah kayak sepuh-sepuh gitu kan, kayak, "Nantilah, nanti," kayak gitu kan, ngoreksi ujian aja, "Belum saya koreksi ujiannya," kayak gitu kan. Hmm. Tapi di sini tuh dosennya mau belajar gitu, sebelum masuk kelas dia udah belajar duluan gitu. Terus dan ada satu dosenku yang dia setiap masuk itu tuh, dia selalu nanya, "Kamu udah belajar berapa buku?" Kayak gitu, "Kamu udah belajar topik apa hari ini?" Kayak gitu. Pasti ditanyain kayak gitu. Jadi kayak
mmm, dosennya tuh ngajak kita buat terus explore, baca baca sesuatu yang baru, baca terus kayak gitu. Gitu sih, itu dari pendidikannya. Kalau kenapa pilih, alasan belajar di sini, banyak jalan ke sini. Maksudnya banyak beasiswa untuk mengarahkan ke sini. Ada beasiswa ICCR, ada beasiswa ASEAN ya kan, SII, Iya, Kominfo. Jadi ASEAN. kayak iya, kayak kayak kita, kita dipermudah gitu loh, ada jalannya kayak gitu. Kayak gitu sih. Hmm. Setuju. Oh ya Kak, kita kan sering kali Indonesia tuh melihat di sosial media. Kakak kan juga sebelum datang ke India pasti ada searching-searching juga India gimana. Itu kalau di sosial media dengan aslinya itu gimana Kak? Sama Kakak tuh gimana? Mmm, kalau dari segi segi budayanya sama ya, kayak yang ditampilin di TV-TV itu sama ya, kayak pakai sari-lah dan sebagainya itu ada. Kalau yang di sosial media yang katakanlah kayak makanan yang diobok-obok gitu ya, tadi aku juga udah nerangin kalau Hmm, aku belum nemuin yang kayak gitu di sini. Cuman kalau yang diambil pakai tangan itu ada lah, ada. Sejauh ini nggak sepenuhnya apa yang ditampilin di media, apa mmm, yang tersebar di media sosial, terutama orang Indonesia yang taunya, India tuh kayak gini gini gini, itu nggak sepenuhnya salah dan nggak sepenuhnya benar sih menurutku, Mas. Jadi, ada juga kok restoran yang higienis, ada juga kok restoran yang nggak gitu-gitu hmm, banget gitu, tergantung kita aja, kayak kita milihnya mau di mana gitu. Kita mau makan di sini yang kita pasti milih-milih dong kalau mau makan gitu. Aku mau makan di situ kayak gitu, kan kita juga tahu gitu. Jadi, iya, iya. nggak sepenuhnya salah dan nggak sepenuhnya benar gitu. Gitu ya guys. Jadi nggak sepenuhnya di sosial media itu sama yang di India. Ini kita yang langsung ya mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di India. Jadi nggak sepenuhnya sama yang di sosial media. Iya iya, Gitu. benar benar. Benar Oh banget. iya Kak, ini bener banget kan? Kakak selama di India apa sih pengalaman kakak yang nggak bisa terlupakan di India? Soal apa dulu nih? Soal pas first time datang ke sini kah atau yang bener-bener nggak terlupakan sampai sekarang gitu? Ya, sampai sekarang ya di India pengalaman kayak misal tersesat di jalan, kehilangan tiket gitu. Gimana? Ada nggak Kak Mmm, pengalaman? jalan kaki sih. Kayak pas awal-awal itu kan kita belum punya kendaraan, ke mana-mana jalan kaki. Pas Hmm. awal-awal masih di hostel itu bener-bener bener-bener aku baru sekali itu gitu, kayak ke mana-mana dari hostel cukup jauh ya, hostel punya aku sampai ke kampus tuh maksudnya sampai fakultasku tuh lumayan gitu. Jadi kayak, wah, kayak jalan kaki hampir tiap hari. Ya sehat sehat sih, sehat. Cuman waduh, kayak, wah, kayak itu nggak bakal aku lupain sih karena bener-bener bener-bener kayak, apa ya, kayak capeknya dapet, tapi senangnya juga dapet karena di hostel kan kita bertiga ya, ada aku, Mas Mahmuda, sama Dana. Yang cowok kan hostelnya di lantai 9, terus yang cewek di lantai 7 gitu. Jadi apa-apa masih bisa bareng. Jalan kaki, jalan bareng-bareng, jadi kayak nggak terlalu, apa ya, capeknya nggak terlalu capek banget gitu. Eee itu sih yang nggak pernah terlupakan pas awal-awal bener-bener jalan kaki, ke mana-mana jalan kaki, bener-bener capeknya dapet, capek pikiran, capek ini semuanya dapet, apalagi itu ngurus berkas dan lain sebagainya, ngurusin akun bank dan lain sebagainya gitu kan. Itu sih itu. Terus kalau pas awal awal datang ke sini itu, ada satu hal yang aku salut sama PPI di sini, PPI di Gujarat. Pas aku dateng, kan aku berdua nih, aku sama Dana dateng, dijemput di bandara gitu. Waktu itu bener-bener
tengah malam, jam 1 apa jam setengah 2 gitu kan di bandara. Kayak Kak Alif gitu, Mas Mahmuda tuh karena Mas Mahmuda udah duluan ya, sampai sini, kita dijemput sama mereka gitu. Kita juga dijemput sih, dari kampus juga dijemput. Tapi kayak Kak Alif, Mas Mahmuda tuh ikut jemput juga gitu. Biarpun kita kendaraannya pas pulangnya nggak bareng ya, itu mereka ikut jemput kayak, wah ternyata ternyata kayak kita disambut, bener-bener disambut gitu. Kita ya tetep maksudnya kita belum ketemu, waktu itu belum pernah ketemu, tapi, kayak mereka udah nyambut kita, mereka udah jam 1 malam bayangin, kayak ke bandara gitu, kalau enggak bener yang niat-niat banget kayak males banget nggak sih gitu kan. Tapi yang aku salutin PPI di sini kayak kekeluargaannya tuh dapet banget gitu loh, kayak gitu dijemput. Terus, nah ini kan waktu nyampe hostel, kan lift-nya di hostel itu kan mati ya. Bayangin aja ngangkat-ngangkat koper dari lantai 1 sampai ke lantai 7 itu kan. Mmm. Iya, ngebayangin aja kayak gimana gitu kan. Tapi tahu nggak, waktu aku dateng, itu dibantuin, bener-bener diangkatin mungkin karena aku cewek sendiri ya, maksudnya dibantu diangkatin, waktu itu dibantuin juga sih sama orang Afrika. Jadi kayak bener-bener aku cuma yang bawa tas ransel gitu, kayak koperku, tas jinjingku tuh dibantuin sampai ke atas tuh, sampai di lantai 7, bener-bener aku kayak salutnya di situ sama PPI di sini, kayak bener-bener kekeluargaannya tuh dapet, kayak gitu. Terus, kayak waktu kita baru dateng itu tuh juga, ada makan bareng kan, Mas Esan nggak ikut ya waktu itu? Kita ada makan Enggak. bareng gitu. Kita ada makan bareng-bareng, dikenalin satu-satu, "Ini loh ini, Kakak ini namanya ini nih," kayak gitu. Jadi kayak senengnya tuh di situ, oh kayak aku punya keluarga baru nih di sini, kayak gitu. Kayak seneng aja gitu. Memang membantu banget sih Kak PP Gujarat tuh. Ini pengalaman saya ya pas pertama kali datang tuh PPI datang ke Ahmedabad pesawatnya saya turunnya di Ahmedabad. Iya, Saya sumpah nggak tahu kenal, nggak tahu siapa-siapa. Berdua sama kawan saya. Ini gimana? Ini belum ada dijemput nih sama PPI Gujarat. Soalnya saya bilang awalnya mau nginap di hotel gitu. Tapi kita kan nggak tahu apa-apa nih tentang India. Jadi pas itu aku bingung siapa mau ditelepon. Oh ya kan masuk grup PPI Gujarat. Sebelum masuk ini gimana nih bang saya ini udah tengah malam ini. Telepon. Oke aman-aman aja San. Oke kamu datang aja ke apa? Pertamanya belum telepon tuh mau ke hotel dekat 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 bandara lah. Saya kena scam lagi sama driver apa nih? waduh, Auto. belum pakai Uber ya itu ya pasti ya? Enggak, Uber harus register dulu nomor HP Oh India iya, kak. bener bener Nggak bener. bisa Iya iya, nomor HP bener sih, Indonesia. bener. Ya tuh cuma 15 menit kali 5 menit tuh ke apa ke hotel tuh. Bayarnya berapa? 400 rupiah waktu itu kalau nggak salah. Itu kan masih apalagi masih ongok-ongok juga awal-awal tuh kan. Kita takut duit ada, yang penting aman lah gitu. Kasih aja bayar tuh. Iya, Itu kata Mas Maul, masih ada Mas Maul itu. Apa alumni sebelumnya. Hasan, itu seharusnya nggak 400 itu. Mahal kamu bayar tuh. Iya bang, nggak tahu aku bang. Gue bilang, next time jangan gitu lagi gitu. Oke bang, oke. Pas sampai di hotel, hotel mahal. Nggak tahu kan, hotel mahal. Ya udahlah, tempat Mas Maul aja sama Mas Mujib. Waktu itu Mas Maul sama Mas Mujib tinggal bareng. Oke, dibantu sama Mas Maul. Diambil apa? Uber. Datang Uber. Sampai Uber. Ini aman nggak ini? Apalagi ini India negara pertama ke luar negeri. Ini India ini pertama kali keluar negeri. Aman nggak ini ya? Aman. Oh, ada dekat ini. Akhirnya nyampe ke tempat rumah Bang Maul sama Bang Mujib. Disambut lah. Bang Mujib waktu itu tidur. Tuh dimasakin apa? Nasi goreng sama Bang Maul. Ketemu juga sama Mbak Mei. Tuh influencer. Apa TikTok itu. Dikasih Indomie gimana pas pertanyaan gimana perasaan Anda nyampe di India menegangkan. Ini menegangkan tapi itulah salutnya tuh untung ada PPI Gujarat kalau nggak ada PPI Gujarat mungkin nggak tahu lah mau ngadu kemana.
Iya, benar-benar. Kayak ngebantu banget gitu ya dari Ya, awal. ngebantu banget. Sampai kemarin itu juga waktu kita ngurusin berkas ya, maksudnya, yang maba-maba ngurusin berkas itu bener-bener dibantuin, sampai kita datang ke fakultas tuh juga dibarengin, bareng sama Bang Mujib gitu kan. Kayak dia yang ngomong, kan kemarin tuh sempet ada problem sama HOD-nya, karena HOD bilang, "Kalau kamu udah ketinggalan banyak nih, kayak gitu kan." Terus sama Bang Mujib yang ngomong gitu, kayak dibantuin gini gini gini, dijelasin kayak gitu. Jadi so far kayak ngebantu banget, itu sih yang aku salut sama PPI Gujarat gitu. Terus sebelum berangkat juga udah kayak sebelum berangkat tuh udah di apa ya, kayak dihubungin gitu, "Kalian berangkatnya sampai sini jam berapa?" gitu, "Berangkatnya jam berapa, sampai sini jam berapa?" Iya, kayak iya, iya, gitu. iya. Kayak gitu udah kayak kayak ngebantu banget sih sejauh ini ngebantu banget, bener-bener ngebantu. Apalagi yang baru pertama kali, baru baru keluar negeri pertama kali itu juga pasti helpful banget gitu Mas Hasan. Ini saya waktu itu juga ngurus apa bank itu Kak. Saya kawan saya ada lah, untung ada orang India. Masa iya anak internasional kasih formulir bahasa Gujarat? Awak mana ngerti gitu. Apa kata kawanku? Ini dia juga apa nih? Apa ngeritik lah. Ini apa lah ini? Buka untuk apa? Untuk anak internasional tapi bahasanya Gujarat. Sini San biar ku translate katanya. Ditulis sama dia. Ini apa ini? Bantu banget ya temannya. Iya, Tapi bantu. emang teman-teman India tuh juga bener-bener aku juga kebantu banget sih. Waktu kemarin juga bikin kartu perpus itu kan, malahan kayak kartu perpus kan bayar bayar 10 rupiah ya, kayak mereka udah ngambilin, bayarin 10 rupiah kayak gitu, kayak, "Wih, mereka baik," gitu. Sejauh ini alhamdulillah ketemu sama orang-orang baik yang bener-bener bisa bantu kita, kayak gitu. Tergantung orang juga sih Kak. Ada yang baik, Mmm, ada yang biasa-biasa iya aja. iya iya iya. Pasti sih itu, pasti di Ya, belahan dunia manapun tuh pasti juga ada yang ya. kayak gitu, gitu. Jangan pula kita, oh orang India nih satu nih jahat nanti mewakili semua orang-orang India ini jahat. Betul betul, setuju sih aku itu. Kayak Iya, setiap orang tuh beda-beda gitu. iya. Setiap orang tuh jangan pula ini orang India bau bawang ini. Nanti kalian semua bilang semua bawang. Enggak gitu. Semua orang beda. Iya, itu yang aku notice. Semua semua orang beda. Enggak semuanya sama dibuat satu. Betul, Ini orang ini setuju. orang Melayu malas. Nanti semua orang Melayu malas. Enggak. Beda-beda. Tiap orang beda ini tergantung individu ya, bukan tergantung suku, ras. Beda. Setuju Oh sih ya aku, Kak, setuju. iya betul. Oh ya Kak, ini kita ada game nih, kita harus jawab cepat. Misalnya aku kasih pilihan opsi, pilih pena atau pensil. Kakak pilih, harus kakak pilih cepat gitu. Boleh boleh. Aku ngerti. Oke. eh Kalau belajar pilih ChatGPT atau buku? Buku, karena aku anak sejarah. Mantap. Pilih TikTok atau Instagram? Instagram, aku nggak main TikTok. Oh, pilih Oke. chicken. Oke, pilih chicken biryani atau mutton biryani? Hmm, Mutton, Pilih tinggal di hostel atau tinggal di kos? di kos. Di kos. Pilih HP atau laptop? HP. HP. Ya, Pilih HP nih. Oke. iya pilih HP. Oke. Pilih komunitas Indonesia di India atau organisasi di kampus? Hmm, ini sama-sama butuh sih menurutku, ini nggak bisa dipilih sih. Tapi aku lebih pilih PPI sih. Ah, sih, Oke. pilih pilih YouTube atau Instagram? YouTube. Tuh. Oh iya, by the way kakak punya channel YouTube ya? Iya benar. Iya, Itu baru banget dibangun. iya Baru benar. baru awal-awal ini ke sini aja, daripada gabut kan, kadang kan kita kayak spend waktunya ngapain gitu, di kayak bangun Hmm. dikit-dikit lah gitu.
Apa nama YouTube-nya Kak? Biar tahu para penonton kita bisa subscribe. Waduh, namanya Diah Sap. Dia sub, Diah jangan lupa. Sap. Dia sub, jangan lupa. Nanti dicantumin nih. Nanti jangan lupa subscribe and like ya, komen dan share. Eh, Waduh, saya makasih banget sering loh nih. saya sering nonton loh video kakak. Waduh, makasih ya, Ya, makasih ya. banget. Sudah saya subscribe juga. Waduh, Tapi sumpah, saya tuh ada sedikit iri juga sama kakak. Bukan kenapa iri, loh? maksud Kenapa ini? maksud Waduh. maksudnya gini, saya tuh udah membayangkan membuat channel YouTube, tapi saya cuma di angan-angan aja tengok video Oke, kakak nih. Jadi heeh. motivasi juga lah mas ya. Kayaknya saya harus memulai juga lah gitu. Karena soalnya saya udah buat video juga kak, tapi di Instagram, tapi kak apa ya tergantung mood lah, mood jadi buat video. Halo guys, ini. Iya, benar-benar. Oh. Tapi tapi gini loh, Mas Hasan, kayak em, bentar aku mau ngomong apa ya, kok jadi ngeblank. Oke, jadi em, apa ya? Kalau ngomongin soal YouTube ya, kayak Mas Hasan kan ngerasain kayak males, ada males-malesnya gitu kan. Berarti kayak aku juga awal-awal kayak ih, ngapain? Maksudnya di sini aku ngekos sendiri satu rumah, kebayang kan satu rumah aku sendiri gitu kayak kayak mau ngapain gitu. Terus ya udahlah, karena kebetulan teman-teman yang lain suka jajan juga kan. Terus ya udahlah sekarang bikin YouTube gitu sih. Tapi kakak jadi motivasi saya juga loh kak. Waduh, Soalnya waduh. saya gini loh. Saya padahal udah lama loh di India. Masa saya belum buat-buat juga. Tapi kakak, wah, buat konsisten juga saya tengok kakak. Sering Waduh. upload tengok story kakak ada. Story kakak, udah ngupload video itu. Coba cek. Dan editannya juga bagus. Tapi kak, saran aku ya kak, saya pakai subtitle enak kak, lebih enak dibaca. Walaupun Iya. pakai bahasa Indonesia. Ini saran apa ya, subscriber kakak. Waduh, kemarin juga dibilangin sama Dana, "Kak, pakai subtitle dong," kayak gitu. Temanku yang India mau nonton kayak gitu, tapi nggak tahu bahasanya, dia bilang kayak gitu kan. Terus, "Iyalah, besok lah." Dan kayak kalau kalau ngedit pakai subtitle tuh butuh waktunya agak banyak kan, karena, harus satu-satu gitu, nggak yang bisa sebenarnya bisa dalam satu teks gitu udah dimunculin, cuman kayak aku harus bikin skripnya lagi dan itu butuh waktu yang lumayan panjang gitu. Tapi untuk jangkau waktu yang lama itu masukan yang sangat bagus gitu Mas Hasan, bisa bisa ditampung. Ditampung nih Iya. subscriber Iya. nih. Waduh. Mmm, Kakak sejauh ini pernah nengok dukun di mall nggak? dukun, Iya di mall ngeramal gitu. Ada belum pernah? kalau di mall belum pernah, Mall tapi India ya, mall India, mall India iya belum. iya, di mall belum pernah, tapi kalau di rumah ini, di rumah maksudnya di tempatku ngekos, itu pernah. Jadi aku nggak tahu ya, maksudnya bapak kosanku ini tuh keluarganya itu muslim, bapak kosanku muslim. Tapi suatu waktu itu pernah ada datang, eee, ibu-ibu gitu, ibu-ibu, terus kayak aku ditelepon, dia di bawah kan aku di lantai 2, ditelepon. Dia, "Nanti bakal ada yang dateng ke rumahmu," gitu kan. Aku kaget, "Kenapa? Siapa?" Kayak gitu kan. Aku, "Tunggu aja ya, jangan ditutup pintunya," kayak gitu kan. Terus, mmm, anaknya bapak kosan tuh naik, "Diah, Didi," jadi aku di sini tuh dipanggil Diah Didi sama anak-anak bapak kosan, kayak gitu kan. "Diah, Didi, tunggu dulu ya," gitu, "kamu mau ke kampus apa enggak?" Kayak gitu, "bakal ada yang naik," gitu kan. Oke kan aku nunggu, nunggu, terus ibunya datang. Pakaiannya biasa sih, pakai sari, mmm, pakaiannya masih normal gitu, masih pakai sari, pakai tas, datang, set, bawa kelapa kelapa yang utuh Mhm. itu sama bawa apa ya, kayak kayak beras, ada campurannya beras, terus kayak jinten campur-campuran kayak gitu, terus kayak biji selasih, kayak campur-campuran biji-bijian lah itu. Terus, Mhm. tahu-tahu ibunya masuk kan, masuk pintu, sret, terus, beliau ini,
ibunya ini tuh nengok ke kamar mandi. Kan kamar mandinya tuh di dalam kan, jadi kayak dia nengok gitu, nengok, terus nengok dapur, kamar mandi, terus Mm-mm. nengok dapur, udah diem, terus si ibunya itu duduk, duduk kan, duduk. Jadi ada hall gitu kan di rumahku tuh ada hallnya gitu. Karena di situ ada kursi, ibunya ini duduk, duduk, terus kayak ada baca-baca gitu. Aku nggak tahu yang dibaca apa, pakai bahasa India lah, baca-baca. Terus em, yang dicampur-campur itu kayak biji-bijian itu disebar-sebarin. Oh, ada garamnya juga, ingat aku ada garam. Disebar-sebarin di kamar mandi, di dapur, di hall, terus di kamar gitu kan. Bener-bener disebarin di bawah kolong tempat tidur kayak gitu. Bener-bener em, kayak aku kaget, sempat kaget kan. Mana terus ibunya ini tuh ibu kosan itu ngidupin kayak dupa gitu. Ada 3 dupa, ingat banget aku. Jadi di rumahnya tuh kayak ada tempat khususnya itu loh, tempat naruhnya itu di ditancepin di situ. Terus bener-bener didoain lagi kayak gitu. Kayak aku baru 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 ngeliat dengan mata kepalaku sendiri yang kayak gitu di sini, di di rumah ini gitu bener-bener. Terus aku tanya kan ke bapak kosan, kenapa? Ini apa sih maksudnya kayak gitu? Filosofinya apa kayak gitu? Terus beliau jawab, setiap 1 tahun sekali pasti ibu ini tuh datang buat ngedoain rumahnya kayak gitu. Intinya kayak gitu. Jadi jadi aku nggak tahu ya itu bisa dibilang dukun apa enggak. Cuman kalau kalau pemikiranku sih kayak ya kita kalau berdoa kan sama Allah gitu ya, minta perlindungan sama Mm. Allah gitu. Mm. Ini ini kayak ibunya ini datang ngedoa-doain, nyebar-nyebar kayak gitu gitu. Itu yang aku lihat di sini dengan mata kepalaku yang aku baru datang oh ada juga ya yang kayak gini di sini gitu. Gitu. Itu dukunnya orang apa agamanya? Aduh, aku kurang tahu soal agamanya apa. Cuman kayaknya nggak tahu ya. Ataukah itu semacam akulturasi agama, budaya atau apa? Aku kurang tahu ya, Ya, ini Mas kurang Hasan tahu. ya. Soalnya Iya, soalnya di Sumatera Barat ada juga kawanku apa ya sama orang setempat tuh dibaca-baca lah, tapi nggak kayak dukun, cuma diciprat-ciprat air gitu ke motor kalau ke apa. kalau ini beneran disebar-sebarin gitu. Orang aku aja sampai bersihin apa namanya dapur itu di bawah kulkas itu aku sampai ini di kolong-kolong gitu. Terus em, kan kelapa kan ada bawa kelapa yang bulat itu kan sama Hmm. bapak kosan tuh dilemparin terus sampai pecah gitu loh keluar airnya kayak gitu. Ya itu aku baru sekali ngeliat di sini, maksudnya di rumah di kosan ini gitu. Bener-bener langsung ngeliat gitu. Kayaknya sejauh ini mahasiswa India cuma kakak lah pernah ngalamin itu. Kayaknya Iya, ya nggak tahu. kayaknya ya iya deh, kayaknya aneh-aneh tuh aku deh. Aku juga waktu awal-awal tuh sempet jadi cerita pengalaman aja ya. Kayak di sini kan aku Hmm. masak sendiri gitu kan. Awal-awal itu kan aku belum tahu mana minyak yang buat goreng sama minyak. Kan banyak banget minyak di India ini. Ya nggak kalau kalau ke supermarket kan banyak banget tuh, ya kan? Aku belilah itu minyak, minyak botolan segini. Em, kalau di Indo kan kalau yang udah di botol terus warnanya udah kayak minyak itu minyak ya. Maksudnya aku ngerasa oh ini minyak. Belilah aku itu minyak. Aku beli, terus kok rasanya agak aneh gitu kan. Kok rasanya aneh. Waktu itu inget banget ada Kak Maul baru berkunjung ke Gujarat. Oh ya, kebetulan kan yang aku tempatin ini kan dulu tempat tinggalnya Kak Maul. Jadi Kak Maul tuh datang ke sini kayak nyapa bapak kosan gitu loh, kayak gitu. Dan aku Hmm. ceritain kan aku beli minyak ini ternyata usut punya usut. Minyak yang aku beli itu bukan minyak goreng, tapi Minyak apa jadi? minyak urut bener-bener udah aku pakai, bener-bener minyaknya tuh udah aku pakai masak sekali. Ingat banget aku bikin capcay itu. Habis itu aku kayak trauma mau bikin capcay itu kayak ih rasanya aneh banget, bener-bener aneh banget. Terus aku sama Kak Maul tuh bener-bener diketawain loh. Kayak bisa-bisanya aku masak capcay pakai minyak urut gitu dan aku makan itu. Kayak
Terus aku, apa ya, kayak kayak habis itu aku minyaknya kan masih banyak tuh, satu botol, bener-bener satu botol 1 liter kayaknya itu, aku belinya. Terus aku kasih ke ibu kosan gitu. Itu yang, nyeleneh sih, itu baru sekali itu kayak beli minyak minyak urut buat masak gitu. Bener-bener Ya, soalnya minyak urut kan jarang-jarang pula segede ini ya iya, Kak. Jadi heeh, ah ini mana minyak goreng iya, lah nih. mana Ya. bungkusannya tuh kayak bungkusan minyak 1 literan kalau di Indonesia itu loh, yang botolan segini, Hmm. itu kayak, "Oh ini ada minyaknya." Aku dengan pedenya nggak nanya-nanya gitu kan, "Oh beli minyak goreng." Taunya minyak urut, astagfirullah, kayak kayak dari baunya tuh udah beda, tapi aku kayak positif thinking, "Oh mungkin ini emang minyaknya kayak Kasih. gini di sini," gitu kan. Tahu ternyata itu Iya, adalah iya. minyak urut dan aku baru tahunya tuh udah beberapa hari setelah aku masak gitu loh. Setelah aku Hmm. menggunakan minyak itu tuh aku baru tahu gitu. Terus kayak itu sih kayak kayak rasanya kayak pantesan rasanya aneh gitu, gitu. Hmm. Coba. Sumpah lucu banget tapi sih Kak minyak ini. Soalnya minyaknya meyakinkan gitu. Satu botol jarang-jarang pula kan minyak urut segini. Iya, biasanya kalau di Indo kan minyaknya tuh kayak segini ya, kayak Iya, nggak gede-gede seginian gitu amat. kan. Iya, nggak gede-gede banget, itu beneran satu satu botol 1 liter gitu. Kayak nah terus oh ya sama ibu kosan tuh disuruh nuker kan, "Tuker aja kamu belinya di mana?" Tapi karena aku mikirnya nggak enak kan, karena udah aku pakai masak juga, udah aku buka gitu kan, terus kayak, "Nggak usah lah, nggak usah biar dipakai ibu kosan, barangkali ibu kosan mau urut, mau mijit, bisalah pakai minyak itu gitu, daripada mubazir," gitu. Gitu, jadi sama Kak Maul pun itu diketawain gitu, bener-bener diketawain. "Bisa-bisanya kamu beli minyak urut buat masak," gitu. Ya kan nggak tahu gitu, baru baru pertama kali, baru baru nyoba, baru ngelihat kayak gitu, tuh. Hmm. Kayaknya ini jadi pengalaman tak terlupakan lah Kak ini. Kayaknya iya deh, kayaknya iya Ini beli pengalaman tak terlupakan. bisa-bisanya beli minyak urut buat masak ya, bikin capcay. Aduh, Hmm. kacau juga itu awal-awal. Tapi Oh iya. tapi aku sempet ini loh Kak, Mas Hasan, aku sempet pas habis dari hostel pindahan ke sini, aku tuh sempet sakit 1 minggu, bener-bener sakit kayak panas, demam, kayak gitu, bener-bener 1 minggu itu aku sakit. Terus karena tempat tinggalku ini deket sama teman-teman yang lain, kayak Mas Mahmuda, Bang Mujib, Dana gitu kan. Jadi kayak tiap hari tuh mereka nanyain, "Kak udah mendingan belum? Kak udah makan belum hari ini? Kak gimana? Udah sehat belum? Sekarang apa yang dirasain?" Kayak mereka tuh tiap pagi tuh pasti ngechat, "Kak gimana? Apa yang dirasain?" Kayak gitu. Malamnya mereka datang kayak, "Udah makan belum?" Bawa makanan kayak gitu. Kayak kekeluargaannya tuh sedapet itu tuh loh, itu yang itu aku senang sih, maksudnya aku suka suka kayak mereka tuh peduli sama kita gitu, kayak gitu. Apa komunitas Indonesia di India ini memang membantu banget ya kan Kak. Apa-apa Betul betul. dia nih ayo gini, ayo bareng makan bareng, cerita-cerita Iya, bareng. benar benar. Nah, tapi sayangnya saya jauh dari Ahmedabad. Saya di Rajkot. Saya ngumpul-ngumpul. Bang, Bang Alif ngajak, Hasan ayo Ahmedabad. Ah nggak bisa bang. Kok ada ujian. Kalau misalnya ada ujian tapi ada acara, gas aja kok masih di Ahmedabad. Udah, Bang. Nah, apalagi kalau ada acara apa? Kalau ada orang kedutaan datang ke Ahmedabad, Iya, Hasan ayo kayak datang kemarin sini. ya. Hmm, nggak bisa bang, ujian. Udah. Alah, bohong kamu bilang ujian terus ujian. Saya buktikan lah apa jadwal ujian saya. Oh iya, kamu nggak bohong Hasan. Oke. Datanglah sekali-sekali ke sini. Kita Kan nanti besok ada acara ada winter winter care. care, iya datang tuh ke sini Mas Ah, Hasan. ya. Iya, aku juga belum bikin bannernya tuh, besok lah ya. Buat banner juga winter care. Iya, buat winter care tuh dimintain tolong bikin banner sih, itu. Tapi belum, paling nantilah. Minggu ini tapi aku kelarin. Karena ini pengalaman aku yang tak terlupakan ini. Pasti tak terlupakan. Jadi pas saya, sumpah saya dulu nggak bisa baca gerbong kereta api itu Kak.
tiketnya tuh nggak tahu gimana. Jadi nggak tahu kan. Saya berdua sama kawan saya. Udah apalah, udah mau berangkat nih tiketnya. Lari cepat masuk ke kereta api. Kok kereta apinya bagus nih, mewah gitu kan. Apa nggak salah ini? Tanya lah kan sama penumpang. Ini benar nggak ini kereta api kamu dapat? Oh bukan. Untunglah curiga kan. Soalnya kereta apinya bagus, mewah. Harga tiketnya murah pula kan. Ini kereta api kok bagus ini. Awak beli tiket yang apa biasa-biasa aja. Oh bukan, dapat pergi sana kata. Oh berlari tuh kak. Cepat kali. Itu cemas sekali soal ketinggalan apa? Ketinggalan Kereta itu. kereta api. Ketinggalan kereta. Tapi nggak apa lah ketinggalan kereta daripada salah masuk kereta. Salah masuk kereta udah pergi kemana, Wak? Awak masih apa newbie itu awalnya itu pergi rencana mau ke Mumbai, tapi mau ke Ahmedabad dulu, mau pergi Mm-mm. bareng-bareng sama itu. Pergilah. Tuh tanya, udah ini betul Ahmedabad nggak? Tanya lagi. Soalnya saya kalau di Rajkot ya Kak nggak apa kurang banyak lah yang bisa bahasa Inggris gitu. Jadi saya tengok dari mukanya yang bisa meyakinkan bisa bahasa Inggris. Ah ini bisa mukanya bisa nih. Ini betul nggak Kak Ahmedabad? Oh betul betul. Alhamdulillah. Itu pengalaman di kereta api ada lady boy yang nggak suka yang gini-gini minta Iya, iya, duit iya. dia. Sumpah itu kalau ada orang tuh lewat pasti pura-pura tidur. Takut ditagih gitu. Ngeri nggak? Berotot orangnya, berotot. Nah, kawan saya hampir mau berantem. Ini karena dicolek kan. Oh nggak mau aku ngasih duit. Gini itu. Itu ya pengalaman tak terlupakan itu. Tapi, Ya, ini. ya. Itu, tapi nggak sempat ketinggalan kereta kan, Mas Hasan? Alhamdulillah nggak ketinggalan kereta. Oh, udah. Untung aja bertanya, malu bertanya saat di jalan. Memang Iya, betul. benar. Benar, benar. Benar. Tapi, Pokoknya, gimana, gimana? gimana? Gimana, gimana? Lanjut. Kakak Lanjut. dulu, kakak dulu. Tapi Tapi dari, ya, ya, oke. Jadi, kalau dari, tapi sadar nggak sih Mas Hasan? Em, nggak semuanya orang India itu bisa bisa bahasa Inggris. Sadar nggak? Cuman yang ya, kayak kalau di ke warung depan ya, aku kadang ke warung depan itu kayak semisal mau beli kari ayam gitu. Itu em, baya-bayanya yang udah maksudnya udah agak sepuh gitu kayak nggak tahu kayak dia nggak tahu gitu. Jadi kalau yang anak-anak maksudnya yang kuliah tuh pasti bisa ya. Maksudnya tahu ya. lah gitu sedikit-sedikit gitu. Tapi yang bener-bener yang udah sepuh gini kayak kita butuh butuh orang juga buat nerjemahin ke mereka kita mau apa kayak gitu ya. Gitu. Ya, betul kali itu, Kak. Kadang saya pernah tuh mau beli udang. Kita kan tahu ada namanya shrimp sama Shrimp. prawn. Ya, ya, Nah, heeh. saya bilang shrimp. Oke, shrimp. Sap, sap. Aku kira ngerti dia, soalnya pede. Oke, shrimp. Heeh, heeh. Maksudnya, kok ini ayam nih, tekan-tekan kuahnya nih kan tuh. Kok ayam? What is this? Chicken. Chicken kata awak bilang shrimp. Oh, aku bilang shrimp. Oh, prawn. Orang ini taunya Inggrisnya prawn. Oke, Oke, oke. heeh, heeh, benar benar. Oke, tukar aku nggak mau aku bilang. Oke, tukar. Gutuk-gutuk dia sama apa? Sama kawannya itu sok-sok kayaknya ditranslate sok-sok bahasa Inggris pelan nih kawan. Itu mungkin katanya. Iya, iya, Nah, benar. bahasa Hindinya apa? Udang itu namanya jingga namanya. Sampai Jingga. sekarang teringat. Oh, Sampai sekarang teringat nih, biar nggak salah lagi. Kalau pesan benar jingga, benar benar. bilangnya jingga. Ngomong-ngomong soal bahasa tuh di sini banyak banget gak sih bahasanya? Kayak tiap daerah tuh punya bahasa sendiri gitu. Temanku aja yang di kampus nih Mas Hasan, em, ada yang dia pakai Gujarati, ada yang dia pakai Hindi gitu. Kayak gitu. Kayak ih banyak juga ya bahasa di ini di sini kayak gitu. Dalam satu kampus pun kadang mereka masih masih apa ya kayak ada kalau tahu Hindi kadang Gujaratinya beda bahasanya kayak gitu. Kalau ngomongin bahasa banyak di sini. Oh, ya itu saya pernah heran tuh Kak sama orang India kan. Kenapa ada kawan saya tuh dia pakai bahasa Inggris. Kok orang ini satu negara pakai bahasa Inggris? Bertanya sama orang. Kok kamu pakai bahasa Inggris sama dia? Dia nggak tahu Hindi. Ah nggak tahu Hindi. Oh, Padahal satu negara gitu.
Ya, kenapa? Dia tuh dari South India, aku North India. Kalau South India, Oh. dia tuh nggak pakai bahasa India orang tuh. Orang tuh lebih suka pakai belajar bahasa Inggris. Oh, ada Gitu. juga nih yang kayak gini kakak kelasku nih, Mas Hasan. Jadi pas waktu Hmm. aku baru-baru masuk, itu kayak banyak kan kayak kakak kelas yang, "Halo," kayak say hi gitu, "Kamu anak baru ya, gini-gini." Karena aku datangnya telat ya. Kayak, "Kamu anak Hmm. baru ya, kayak gini gini gini. Kamu pakai bahasa apa? Gini gini." Gitu, terus ditanyain kayak gitu kan. Nah, ada satu waktu itu aku waktu di perpustakaan perpustakaan di departemenku, itu tuh ketemu satu kakak kelasku, kakak tingkat yang dia itu, full English. Jadi kayak, "Oh, kamu ini ya, kamu catat nomorku," kayak gitu. Aku dikasih nomornya dia, kayak, "Kamu kalau butuh Hmm. apa-apa nanti hubungin aku aja," kayak gitu. Kayak dia cerita kalau aku tuh nggak pernah di kelas karena, bahasanya kadang mix, Gujarati, mix kayak gitulah intinya. Terus, Iya, iya. aku pakainya bahasa Inggris, dia bilang kayak gitulah intinya. Terus kayak, oh, aku juga baru nemuin yang kayak Mas Hasan bilang itu, ternyata di sini juga ada yang kayak gitu juga gitu. Bener bener banget, setuju. Itu tadi yang Ya. full pakai bahasa Inggris gitu. Tapi gara-gara itu ya Kak, saya jadi bangga jadi apa? Sebagai warga negara Indonesia. Kita dari Sabang sampai Merauke, kita bisa bahasa Indonesia loh. Kita Iya, pakai bahasa benar Indonesia. benar. Kalau orang nih dari North India sampai South India, nggak, mereka nggak mau pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris kalau komunikasi gitu. Oke, Itu kata bahasa orang. pemersatunya ya? Ya, Inggris kita Indonesia ada kan. Jadi kalau penting pakai bahasa Indonesia aja gitu. Bener. Kalau kita kan Ada. bahasa pemersatunya bahasa Indonesia, udah jelas ya gitu. Ya Udah di jelas. India ini tuh banyak banget bahasanya, kata temenku juga setiap daerah itu kita punya bahasa sendiri gitu, temenku temenku sendiri yang orang India tuh bilang gitu, kayak gitu. Ya, orang. Dan ini. Oh ya, dosen saya kan orangnya dari South India Kak. Jadi dia bahasanya Telugu. Mhm, iya iya. Jadi kawan saya pakai bahasa Hindi cepat. Itu kata dosennya, are beta ya. I don't speak Hindi, English. Tolong ya pakai Inggris. Soalnya mayoritas di kelas aku tuh orangnya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau jelasin gurunya pakai bahasa Inggris. Kalau di Tapi kampusku tuh mix, jadi kadang pakai Gujarati campur mix gitu, mix mix sama Inggris, terus kadang ada juga dosenku yang dia agak sepuh kan, dia pakainya Gujarati. Jadi kalau beliau ini masuk ke kelas kayak udah notice aku tuh kayak dia, "Nanti kamu ke ruangan saya ya?" Dia langsung notice kayak gitu. Kayak, kayak, "Nanti kamu ke ruanganku," gitu. Intinya tuh aku disuruh ke ruangan dia buat, ngomongin materi yang hari ini dipelajarin apa, kayak gitu. Jadi kayak karena sebagian murid di kelasku tuh kan ada yang beberapa nggak ini di Inggris ya. Terus jadi, dosenku ini beliau meneranginnya pakai Gujarati kadang-kadang. Jadi kayak pas masuk tuh udah notice, "Nanti kamu ke ruanganku ya." Entah itu dikasih buku, entah itu dikasih fotokopian materi, kayak gitu. Gitu anak dosennya. internasional ada berapa Kak? Satu doang, aku doang. Oh, pantesan gitu. Iya, makanya kayak di mix. Tapi, mmm, sejauh ini dosennya ngebantu banget. Semisal aku nggak dong materi mmm tentang Gupta Empire gitu kan, tentang Gupta Empire. Terus, dosennya tuh bilang, "Kamu kamu udah ada, apa namanya, buku belum soal materi ini?" Gitu. Kalau aku cuma punya artikel-artikel kayak gitu. "Oh, nanti ke ruanganku ya, aku punya buku soal ini, kamu harus baca," kayak gitu. Jadi sampai sampai ada beberapa buku, agak jauh sih mau aku ngeliatin. Jadi dosenku ini saking banyaknya ngasih buku ke aku, kayak ada kali, 10 atau 5 buku yang bener-bener dikasih ke aku, maksudnya dipinjemin gitu, kayak suruh baca. Kayak dari sejarahnya India, terus dari pergerakan-pergerakan yang ada di India, kayak gitu. Jadi dosennya membantu sih, biarpun pakai bahasa Gujarati ya, gitu. Iya, iya. Kalau kawan saya kan kami juga lumayan lah anak internasional Kak, ada belasan lah.
kalau Gujarat, kalau pakai bahasa Gujarat ada komplain tuh. Kalau saya tuh orangnya apa ya, kurang kurang pede lah speak up tuh. Sir, please English, please. Gitu kalau misalnya gitu. Yeah, yeah. Let me explain Gujarati first, and then I will explain you in English. Because karena ada juga mahasiswa India ini kurang apa ya, kurang nyaman pakai bahasa Inggris gitu. Iya, Jadi, iya, "Ah, iya Sir, itu. bahasa Gujarat dong," gitu. Misalnya ada dosen udah capek-capek jelasin. Terus ada kawanku angkat tangan belakang. Sir, Gujarati. Gujarati. Dia gitu. Karena dia dia mereka bahasa Inggris juga bisa, tapi katanya lebih encer pakai bahasa sendiri kan, bahasa ya lokal mereka sendiri. Jadi itu. Benar benar banget ini. Tapi dosenku juga ada yang dia, awalnya pakai bahasa Gujarati dulu gitu kan, terus habis itu kayak dia, "Ini buat kamu, aku nerangin ini." Terus dia ganti pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kayak kalau dosennya ngomong pakai Gujarati, aku cuma diem aja ngeliatin yang lain, udah dengerin gitu kan. Terus kalau dosennya udah pakai bahasa Inggris, aku baru ngeliatin dosennya kayak gitu. Jadi ada Iya, waktu yang kayak aku nggak memperhatikan dosennya full gitu dari awal, kayak cuman waktu dia ngomong bahasa Inggris. Tapi yang jadi permasalahannya adalah nggak semua dosen itu ketika mau ngomong ke bahasa Inggris, dia kayak ngomong, "Dia dengerin aku," kayak itu enggak, kayak tahu-tahu ngomong pakai bahasa Inggris aja gitu. Jadi aku harus kayak ngeliatin, biar ada kan? ngeliatin iya, pas mereka ngomong, pas beliau-beliau ini ngomong pakai bahasa, Gujarati, aku tetap harus ngeliatin, nggak tahu soalnya kapan dia pakai bahasa Inggris, kapan dia Iya, iya. bakal ini, kayak gitu. Jadi kayak kayak mana ya, kayak kayak tetep, ya mau nggak mau aku tetap harus, merhatiin dosen biarpun dia pakai bahasa Gujarati. Iya, iya. Tapi kadang rasa penasaran tuh ada loh Kak, orang dia pakai bahasa Gujarat gitu kan. Padahal sebenarnya untuk anak Gujarat aja ya, untuk anak national student. Rasa penasaran itu kan Iya, biasanya dosen ini anak internasional, ini untuk anak nasional aja nih, gitu ya. Oke. Dia speak Gujarat, bla 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 bla. Rasa penasaran tuh apa kata dia. Jadi ada kawan, translate ini apa ya kata dia nih. Nggak perlu saya ini untuk anak nasional. Ah, kasih tahu aja, aku pengen tahu gitu. Oh ini anak nasional ada peluang besar untuk ini, ada internship gitu. Ah, ada internship untuk anak nasional gini. Jadi apalah, jadi kalau ada kawan enak jadi translator gitu. iya, Ada mhm, kawan gitu. Kalau kadang tuh dosen dia kadang buat joke tapi nggak masuk sama saya kan dosen. Soalnya pakai bahasa mereka. Saya nggak mau tahu tugas kalian itu harus dikumpulkan. Dia buat joke gitu ya. Kumpul bagaimanapun, mau orang tua kalian apalah, mau kakek kalian expire lah gitu, expire gitu. Dia English expire gitu kan. Karena apa lebih lembutnya kan pas gue ini expire, expire dia bilang. Tahu expire apa yang lain itu ya. Ternyata expire yang meninggoy. Pokoknya harus gitu. Gitu. iya iya, Tapi enak juga kalau kalau ada translator kawan yang ngomong, ah ini ngomongnya gini, saya ini ngomongnya gini. Tapi biasanya kalau di kampusku ya kak, dosennya tuh ya mau ngomong bahasa Inggris sama Gujarat gitu. Pokoknya mix fair gitu gitu. ya? Pokoknya, nah. Jadi pertama dia jelaskan ke bahasa Inggris dulu, atau ke bahasa Gujarat, bahasa anak-anak. Iya iya iya. Oh, dosenku ada nih yang, kayak karena kita dari sejarah ya, kayak beliau ini tuh ngomongin kayak, "Indonesia sama India tuh, kita tuh, eee, relation-nya tuh bagus," gitu. Terus ngomongin soal, mmm salah satu epos kuno di India, Ramayana, kita juga tahu kan Ramayana, Mahabharata, semuanya gitu kan, Iya, tahu. iya. Beliau ini selalu ngomong kalau, mmm, Jawa itu Java itu, udah disebutin di epos kuno Ramayana, kayak gitu. Kayak penyebutannya tuh udah ada, kayak kita tuh persahabatannya kental banget, kayak gitu. Intinya tuh dia tuh selalu, notice kayak Indonesia sama India itu saling mendukung dari zaman dulu tuh udah bagus, kayak gitu. Kayak kayak dari Jawa, kayak kayak, akulturasi apa ya, kayak, budayanya kita di Indonesia banyak menyerap bahasa Sanskerta juga kayak Iya, beliau ini sering kayak ngomong kayak gitu, diulang-ulang, kayak kan kita tahu ya kayak, mmm, penyebutan, Pulau Jawa, di epos kunonya India, di Ramayana itu kan
ya ya Yawadipa, Yawa Yawadipa tulisannya, tapi bacanya Yawadipa kayaknya. Jadi karena di epos kuno Ramayana itu kan disebutin kalau dulu si Rama ini pernah ngutus salah satu jenderalnya ke ke Jawa buat nyari si Sinta gitu kan. Di epos itu diterangin kayak gitu gitu kan. Terus dari situ tuh si dosen ini, beliau ini tuh selalu ngomongin kayak, "Tenang, kamu di sini tuh punya keluarga," gitu. "Kita tuh keluarga." Dia tuh selalu kayak membanggakan itu, "Kita tuh keluarga kok, tenang tenang, kita pasti bantu," kayak gitu. Beliau ini tuh selalu ngomong kayak gitu, kayak menghubung-hubungkan sejarah, kayak gitulah ya di situ. Tapi so far dosen-dosennya enak ya, nggak ada yang rasis gitu, dosen nggak ada. Kalau rasis, aku pernah sekali ditanyain soal agama, tapi cuma ditanyain ya, maksudnya nggak yang agama ini tuh lebih unggul dari agama ini tuh enggak, cuma ditanya. Kayak beliau ini cuma mau tahu kayak keluargamu tuh kayak mana di Indonesia tuh kayaknya aku pengen tahu cuma bat sebatas penasaran aja kayak gitu. Aku mau tahu dong keluargamu di Indonesia kayak gimana. Terus aku tunjukin tuh foto keluargaku. Ini kan pertama kali aku datang ke sini tuh dikiranya kan kalau di sini ada nama nama keluarga ya kan, ada nama keluarga kan. Iya kayaknya. Iya, Kak, Iya. belakangku kan namanya Saputri gitu kan. "Hah, ini nama bapakmu?" Gitu. "Ini nama bapakmu?" Gitu. Sampai digituin, ditanyain kayak gitu. Terus ada juga yang jadi namaku kan Diah Ayu Ratna Saputri ya. Ini cerita aja, ini pengalaman yang menurutku mmm, ternyata, dosenku tuh malah nerangin namaku di sini. Jadi namaku kan Diah Ayu Ratna Saputri. Ternyata Diah di sini, di India ini, itu artinya adalah lilin, lilin pemujaan. Oh. Iya, jadi kayak waktu aku pertama kali datang gitu kan ditanya, "Namamu siapa?" Gitu kan. Aku terangin namaku Diah Ayu Retno Saputri gitu kan. "Loh, kamu muslim?" Gitu. "Iya, saya muslim." "Tapi namamu tuh Hindu semua," kayak gitu. Digituin kan. "Bener, namamu tuh Hindu semua," gitu. "Hah, maksudnya gimana?" Kayak gitu kan aku. Terus habis itu dijelasin lah sama dosennya, Kak. Di satu-satu, bener-bener di satu-satu ditulis tuh namanya. Diah Ayu Retno Saputri gitu. Diah itu artinya lilin pemujaan kalau di sini. Terus beliau ini tanya, Ayu ini nama apa? Terus aku bilang, Ayu itu kalau di Indonesia tuh beautiful, intinya tuh cantik gitu kan. Terus udah, terus dosennya bilang, Ratna ini artinya adalah diamond, berlian gitu, kayak gitu. Dia bilang, ini dari bahasa bahasa sini kayak gitu. Terus Saputri ini tuh juga nama dari sini. Kalau di sini penyebutannya pakai U gitu. Suputri namanya, kayak gitu. Jadi dari namaku Diah Ayu Ratna Saputri itu beliau tuh kayak sekilas kalau nggak ngelihat aku, beliau tuh ngetahunya kayak nama Hindu gitu kan. Terus kayak beliau tuh nanya pasti dulu keluargamu tuh Hindu. Saya yakin kamu tuh nggak 100% keluargamu Muslim kayak gitu digituin sampai digituin. Terus beliau nanya silsilah keluarga, kamu harus tanya tuh silsilah keluargamu, siapa yang ngasih nama kamu, kayak sampai digituin. Kayak dari nama tuh, jadi beliau ini dosenku kalau manggil manggil aku tuh pasti dia gitu, nggak pakai dia kayak gitu. Jadi itu dari unsur nama ya, kayak beliau sampai tahu namamu tuh 100% Hindu Tapi gitu. itu nama dari Jawa gitu nggak sih Kak? Dia. Iya, Soalnya benar. familiku ada juga Jawa gitu. Iya, jadi kalau di Jawa itu Nah, pakai Y ya, bukan pakai I, pakai DYAH, Diah, Diah Ayu gitu kan. Tapi kalau namaku ke tuh DI, Diah Ayu gitu. Makanya beliau kayak ini tuh lilin artinya di sini, lilin pemujaan. Kayak gitu dia bilang. Waduh, baru itu pas awal-awal tuh dibilangin kayak gitu sama dosen. Gitu. Panjang ya ternyata. iya, iya. Sampai nama juga gitu.
Oh ya nih Kak, ini udah apa juga? Hmm. Oh ya ini, eh apakah ada ini Kak, hmm, apa saran untuk orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya untuk kuliah di India? Kalau saran, ini yang ini yang beasiswa atau yang mandiri nih, Mas Hasan nih? Setelah mau yang mau beasiswa mandiri saran gimana? Kalau dibilang saran itu lebih ke pribadi masing-masing ya, soalnya kita nggak bisa menyarankan orang yang nggak tertarik buat kuliah di sini gitu. Contohnya kayak ada contohnya kayak si A ini dia tertarik buat kuliahnya di Korea gitu. Tapi kita nyaranin dia buat di India aja gini 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 kan nggak bisa tuh. Jadi udah pribadi masing-masing gitu. Cuman kalau dibilang gimana rasanya kuliah di India, apakah itu aman buat kita kayak gitu. So far sejauh ini em, kalau ditanya aman nggak gitu, ya itu tergantung kitanya gitu. Tergantung kita gitu. Kalau kita emang basicnya udah kayak kita ada kemauan keras buat belajar, kan kita ada kemauan keras buat aku mau melihat dunia luar nih kayak gitu. Dimanapun itu ya, gak cuma di India, dimanapun itu gitu. Pasti orang itu apapun keadaannya, apapun kondisinya nantinya, pasti dia bakal, oh ini jalanku kok gitu. Ini yang udah aku pilih, aku harus bertanggung jawab gitu. Kalau dibilang saran atau rekomendasi ya tadi ya, ya itu em, nggak ada salahnya juga kita belajar di India gitu. Em, tapi lagi balik ke diri kita sendiri ya, balik lagi apapun itu balik ke diri kita sendiri gitu. Gitu aku nggak bisa merekomendasikan di sini nih kalian harus ke sini tuh nggak bisa gitu kayak kita kayak itu udah pribadi masing-masing gitu. Pas waktu kayak kemarin pas waktu awal-awal kan aku kan nggak bilang ya ke teman-temanku kayak aku keterima nih, aku keterima beasiswa kayak gini, nggak bilang. Aku bilang waktu udah bener-bener berangkat itu aku baru bilang, ah kamu beneran jadi di India tuh gini-gini loh, gini-gini loh. Kamu berani kayak gitu digituin. Jadi kayak ya ya itu kan pemikiranmu gitu. Ya aku nggak menutup semua itu emang ada, tapi ya itu balik lagi ke kita gitu. Kayak ya kalau kita yakin sama apa pilihan kita gitu, kenapa enggak kayak gitu. Begitu Mas Hasan. Begitu penonton-penonton yang ada di rumah. Waduh, jadi cerita panjang kali lebar kali tinggi ya ini ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Em, oh ya Kak, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Dua kata untuk India. Dua Um, kata untuk ini. apa ya? India itu unik. Itu 3 kata ya. Pokoknya India unik. Ah, Semua jadi itu, dua. iya ya. em, semua bisa terjadi di India. Apapun itu. India. Em, yang apa ya? Kayak semua yang nggak mungkin terjadi di India tuh bisa terjadi gitu kayak gitu. Jadi kayak India itu unik gitu. Kayak gitu. Kalau Iya, aku ya India. mikirnya. Sama Kak, India tuh nih. Soalnya apa ya, kalau ini pandangan pribadi, kemajuan dan kebelakangan itu kok bersamaan gitu. Teknologinya makin maju, tengok oh apa orang tuh udah mau terbang apa satelit itu ke luar negeri, ke luar angkasa. Ah, dan tuh ada yang masyarakatnya apa ya, yang apa kalau kita tengok di street food obok-obok itu ya berbeda lah itu kemajuan dan Iya, itunya apa berkembang bersamaan. iya benar. Tapi aku Ya. salutnya di sini ya, Mas Hasan. Itu pengobat kayak apa ya? Kayak aku kan pernah bersihin karang gigi di sini ya. Ini soal Mhm. kesehatan. Aku tuh Mhm. pernah bersihin karang gigi di sini. Kalau di Indonesia bersihin karang gigi tuh bisa sampai 300.000, 500.000 gitu kan? Iya kan? Hmm.
Nah, tahu nggak aku di sini cuma bayar berapa? 20 rupiah doang, bersihin dua karang puluh gigi ya. dua puluh rupiah. Iya, iya bener, aku sampai kaget kok itu, bener-bener 20 rupiah, bayangin, 4.000 kalau dirupiahin. Bersihin karang gigi loh itu. Ya, saya belum explore India ini. Ke Karanggigi belum belum coba nih. Kayaknya Bener, harus coba nih. 20 rupiah. jadi waktu itu aku, pas nyampe sini tuh Bang Mujib yang pertama pertama bilang, "Di sini tuh bersihin karang gigi murah loh," kayak gitu kan. Terus, dikasih tahu tempatnya kan, dikasih tahu tempatnya. Terus waktu itu, kita hampir mau berempat, aku, Bang Mujib, Mas Mahmuda, sama Dana, itu ke tempat bersihin karang gigi itu kayak rumah sakit gitu. Terus kebetulan tutup, sampai akhirnya, eee, aku ke sana sendiri tuh, ke sana sendiri. Terus bener bener cuma 20 rupiah doang. Terus aku aja sampai terheran-heran gitu loh, "Hah, ini kalau di Indonesia udah 300.000, 500.000 ini." Beneran, kayak fasilitasnya juga sama kayak di Indonesia gitu. Wah, bisa bisa semurah itu gitu loh, kayak kayak itu itu dari kesehatannya, terus dari segi kesehatan bener-bener murah gitu. 4.000 aku udah bisa bersihin karang gigi di sini. 4.000 Ya, bayangin, kalau empat ribu kalau empat rupiah ribu tiap empat bulan ribu bisa rupiah. itu Kak. Tiap Kan bulan karang pergi. gigi kan nggak bersihin karang gigi kan 6 bulan sekali ya, kayak gitu kan. Enggak, kalau misalnya ada bermasalah karang gigi tiap bulan dia bisa bersihin. 4.000 gitu ya, 20 rupiah gitu. Oh sama 10 rupiah itu administrasi. Administrasi 10 rupiah, terus bersihnya 20 rupiah. Jadi totalnya itu 6.000 rupiah, 60 rupiah. Totalnya 30 rupiah. Kalau dirupiahin 6.000 ya, sekitar segitu. Iya kan, kayak murah banget gitu kan. Kayak astaga ini kayak bisa murah gitu ya di India. Aku juga heran kok. Kok bisa murah banget gitu. Kayak padahal fasilitasnya bener-bener kayak di Indo ya. Karena aku juga pernah bersihin karang gigi di Indo kan. Kayak nggak jauh beda juga, kayak mesin-mesinnya, alatnya juga nggak jauh beda, bener-bener sama, kayak bisa bisa semurah itu gitu loh, kayak bener-bener murah. Terus, ada satu pengalaman yang waktu kita tinggal di hostel, ada aku, Mas Mahmuda, Dana kan, itu tinggal di hostel, si Mas Mahmuda ini tuh pernah diserang sama monyet, malam-malam. Serem banget. Iya beneran, ini dia diserang monyet, karena waktu itu posisinya mati lampu ya, gelap kan di hostel. Terus, itu kejadian bener-bener, waktu itu kayak panik banget kan, kayak dikejar monyet, terus dia pokoknya diserang lah intinya, sampai babak-babak tangannya gitu, terus cerita, "Kak, aku habis dikejar monyet gini gini," kan, terus difotoin mukanya tuh. Kayak, ya udah, kayak aku langsung ini, "Gimana ini langsung ke rumah sakit aja, takutnya kena rabies atau gimana," kan waktu itu. "Langsung ke rumah sakit Ya. aja." Malam itu juga kita ke rumah sakit. Berangkat dari hostel bertiga, ada aku, Mas Mahmuda, sama Dana, terus disusul Kak Yanti, sama Kak Ami, kita ke rumah sakit. Tahu nggak bayarnya berapa? 20 rupiah, 20 rupiah dua puluh beneran, dua dua puluh puluh rupiah rupiah. doang. Iya 20 rupiah, 4.000. Itu penanganannya, gila ini di India ini bisa murah banget ya. Kayak kesehatan, maksudnya kayak biaya kesehatannya kok bisa semurah ini gitu. Padahal itu buat buat orang asing gitu loh, kayak itu sih yang menarik menurut kayak, kok bisa ya di India ini semurah itu gitu, biayanya. Bersihin karang gigi 20 rupiah, apa, suntik rabies itu 20 rupiah, kayak gitu, kok bisa gitu. Di Indo kayak gitu paling administrasi doang kan segitu, buat fotokopi lah paling, ya kan? Iya Mahal kayak banget. iya bisa bisa murah itu Nih, kok. jadi guys, jadi ini beda kali nih untuk apa biaya berobat di India memang murah banget. Karang gigi 20 rupiah. Nanganin kayak gitu 20 rupiah. Kayak aduh, murah banget. Kalau Indra kan bilang murah banget. Sumpah. Ya itu yang kayak aku sempat kaget juga sih itu, kok bisa ya Kak, di India tuh bisa semurah itu gitu. Gitu, Mas Hasan. Jadi Oh, ini kenapa? jadi nggak jadi nggak. Jadi gimana? Jadi ya,
Makanya aku bilang India itu unik gitu kan. Semua bisa terjadi di sini kayak kita nggak expect bersihin karang gigi dengan harga segitu gitu kan. Itu kayak semua bisa terjadi di sini. Saya baru tahu juga. Soalnya sejauh ini saya nggak sakit-sakitan juga ya Kak. Alhamdulillah. Aman-aman aja. Alhamdulillah ya. Itu pelurupis untuk karang gigi. Tapi yang paling nggak expect ini karang gigi ini Kak. Iya, kayaknya Dua puluh Mas ribu. Hasan harus ke Ahmedabad deh. Nanti aku anterin ke rumah sakit yang buat bersihin karang gigi. Ya, tapi saya mau saya explore dulu Rajkot. Ada nggak yang 20 rupiah gitu? Ya, ya, Saya ya. nggak tahu. Pada tahu merata kan, merata di media dari dari apa atas sampai bawah tuh 20 rupiah. Saya coba lagi. Oh. Kalau nggak Bisa ada, bisa saya jadi pergi itu. ke Iya. Ahmedabad. Ya. Oh, bisa jadi tuh, bisa. Kalau merata kan nggak usah jauh-jauh gitu ya, Mas Hasan ya. Tapi kalau nggak ada, saya pergi ke Ahmedabad. Dibilang besok tuh pas winter care tuh ke sini Ya, biar rame boleh. gitu kan. Ya, saya mau ngumpul-ngumpul sama Kak Dia, Bang Mamuda, satu lagi siapa? Dana. Iya, itu pengen ketemu lah kan. Kita kan belum ketemuan secara Iya, langsung padahal nih kita, Kak. iya benar-benar. Kemarin cuman lewat ini online aja ya pas sama. Kayaknya kita udah di ujung waktu juga Kak, udah mau sholat zuhur. Oke, Oke. Oke, udah berakhirnya sudah berakhirnya video ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Dia udah mau jadi narasumber kami. Terima kasih Kak Dia. Oke, see you guys. Dadah Sampai jumpa. teman-teman.